Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat breeder semuanya, gimana kabar kalian? Tentu sehat bukan? Nah, kebetulan pada video pertama kali saya ini, pada kesempatan yang baik pula, saya akan berbagi ilmu atau berbagi informasi, tips atau kunci keberhasilan dalam beternak kelinci ya. Nah, untuk memudahkan teman-teman semua, saya kategorikan menjadi 3 huruf ya, P, K, dan L atau disingkat PKL. Nah, apa itu PKL? Yuk, saksikan terus videonya. Tapi belum lanjut, saya ingatkan buat teman-teman semuanya, dalam beternak kelinci ini lebih baik diniatkan sebagai hobi dulu saja. Karena apabila kita diniatkan dengan hobi, insya Allah apabila ada kendala ke depannya, kita bisa melalui dengan rasa sukacita. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita saksikan videonya. Nah, untuk yang pertama, P itu singkatan dari pakan. Nah, pakan yang seperti apa? Nah, pakan yang baik tentu mempunyai nilai gizi yang tercukupi untuk kelinci kita ya teman-teman semuanya. Dan perlu digaris bawah juga, untuk pakan setiap breeder itu mempunyai cara atau ciri khasnya tersendiri ya. Bisa mulai dari pakan pelet, ramuan atau racikan dari breedernya tersebut, atau bahkan mungkin menggunakan ampas tahu. Nah, setiap pakan itu mempunyai nilai gizi yang berbeda-beda ya. Karena untuk pakan kelinci itu disesuaikan dengan jenis atau kualitas dari kelinci tersebut. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini, dari peternak A itu pengen peternak kelinci jenis kelinci pedaging ya, dengan kualitas tentu kelinci pedaging. Nah, gimana untuk pakannya? Sebetulnya bisa menggunakan pakan full pellet, tapi apabila peternak tersebut itu tujuannya komersial breed, tentu semua faktor itu harus diperhitungkan ya. Lain lagi kalau misalkan dari peternak A itu memulai peternak kelinci tujuannya hanya untuk meningkatkan atau menghasilkan kualitas yang baik, tentu harus menggunakan pakannya yang terbaik juga. Misalkan apa? Bisa menggunakan pakan full pellet, dan pakan full pellet juga di pasaran di luar sana itu banyak sekali merek yang beredar ya. Dan tentu untuk setiap harga mempunyai range tersendiri tergantung dari kualitas dari pellet tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan dari sobat breeder itu tujuan beternak kelinci untuk komersial breed, nah, saya sarankan bisa menggunakan ampas tahu. Tentunya harus menggunakan racikan yang pas ya teman-teman semuanya. Tapi lain lagi kalau misalkan dari teman-teman semuanya beternak kelinci itu tujuannya untuk menghasilkan keturunan yang bagus seperti kualitas, growth, bahkan show sekalipun, itu saya sarankan menggunakan pakan full pellet, tentu dicampur dengan rumput kering atau yang biasa kita kenal dengan high timothy. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, kita langsung ke poin yang kedua, itu K. Nah, K di sini adalah kandang. Kandang seperti apa? Nah, di sini saya juga kategorikan jadi 3 sistem ya. Yang pertama itu terbuka, yang kedua itu semi terbuka, dan yang ketiga tertutup. Nah, kandang yang seperti apa yang bagus untuk kelinci? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri selaku breeder ya teman-teman semuanya. Pengalaman saya belum lama, cuma untuk waktu 13 bulan ini saya rasa sudah cukup untuk mengetahui kandang mana yang menurut saya itu bagus. Karena dari ketiga kategori tersebut saya sudah mencobanya, dan untuk yang paling bagus dan yang paling tepat adalah kandang semi terbuka. Nah, untuk pemula saya sarankan bisa menggunakan kandang dengan sistem semi terbuka ya. Karena apa? Kalau misalkan dari kandang teman-teman semuanya menggunakan
sistem kandang terbuka, apabila hujan deras itu sangat ditakutkan kelinci dari teman-teman semuanya akan mengalami yang namanya penyakit tembung atau mencret sekalipun. Nah seperti itu, karena dari pengalaman saya sendiri sudah 3 indukan tewas karena dulu saya menggunakan kandang sistem terbuka. Itu pada malam hari itu hujan deras, di bagian depan kandang saya tidak menggunakan penutup. Nah alhasil pagi hari saya tengok 3 kelinci saya sudah tewas, dan dalam kondisi perut itu besar ya, atau kembung. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah untuk kandang yang tertutup seperti apa? Untuk kandang yang tertutup itu lebih mengarah ke prospek show ya. Nah untuk kandang tertutup tentu dengan banyak pertimbangan, misalkan dari faktor finansial dari teman-teman semuanya, karena kandang tertutup tentu harus menggunakan AC ya, air conditioner, atau bahkan exhaust fan untuk sirkulasi di ruangan tersebut. Nah untuk para pemula khususnya saya rekomendasikan untuk menggunakan kandang sistem semi terbuka, karena selain lebih aman, kelinci dari teman-teman semuanya akan jauh lebih sehat, dan tentu dengan biaya yang lebih efisien ya. Nah untuk yang poin yang terakhir itu lingkungannya seperti apa. Lingkungan yang baik untuk kelinci adalah lingkungan yang tenang, mempunyai suhu lingkungan yang bagus, yaitu kisaran 19 sampai 28 derajat Celcius, karena kelinci mampu menolerir suhu itu maksimal 28 derajat Celcius berdasarkan artikel yang saya baca, dan saya lakukan percobaan untuk kelinci yang di luar dengan suhu udara rata-rata 28 sampai 20 suhu udara 29 sampai 32 derajat Celcius itu mempunyai kondisi bulu yang kurang bagus ya, karena suhu udara yang tinggi tersebut, apalagi khususnya kelinci yang berwarna blue solid itu akan mengalami yang namanya sunburn atau bulu yang terbakar. Itu warnanya coklat tapi rada kemerahan. Nah, terus ada pertanyaan lagi, gimana kalau misalkan dari lingkungan saya itu berisik, panas, juga kurang sesuai dengan untuk peternak kelinci? Gampang saja ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan dari kondisi lingkungan teman-teman semua itu tidak memungkinkan, itu kita bisa yang namanya antisipasi atau melakukan pelakuan khusus. Misalkan dari suhu, itu kita bisa menggunakan atau memasang paranet dengan kadar kurang lebih 80-90% ya. Lalu untuk lingkungan yang berisik, kita bisa melakukan pembuatan kandang semi tertutup untuk meminimalisir kebisingan dari lingkungan luar ya, karena itu akan berdampak pada indukan kelinci yang sedang hamil. Nah, dari ketiga poin tersebut saya kira teman-teman semuanya sudah paham ya, khususnya peternak pemula atau peternak yang mau mencoba keberuntungannya di bidang kelinci ini. Nah, kurang lebih teman-teman semua sudah mempunyai gambaran secara umum bagaimana dan sistem kandangnya seperti apa yang akan teman-teman semua itu akan terapkan. Dari semua apa yang saya sampaikan itu murni dari pengalaman saya sendiri selaku breeder ya teman-teman semuanya. Pengalaman saya selaku breeder, apabila dari
Sobat Breeder itu mempunyai atau menemukan informasi yang berbeda dari apa yang saya sampaikan. Balik lagi dari kebijakan atau dari kemauan dari rekan-rekan semua. Karena setiap breeder itu mempunyai pengalaman atau cara tersendiri, dan cara mana yang paling tepat untuk diterapkan di kandang super breeder semuanya. Jadi kembali lagi, mau pakai cara yang mana itu tergantung dari teman-teman semua. Saya di sini hanya berbagi ilmu, berbagi informasi, sharing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, bisa memberikan gambaran secara umum. Kesimpulannya, dalam beternak kelinci itu gampang-gampang susah ya. Gampang bukan berarti susah, dan susah belum tentu itu gampang. Semuanya itu tindakan dengan hobi dulu, karena dengan hobi itu kita akan menjalannya dengan senang. Kalau misalkan kita menemukan kendala, kita bisa melakukan antisipasi atau menemukan rumusan masalah yang baik. Seperti itu. Kalau misalkan dari rekan-rekan semua itu tujuannya untuk commercial breed, itu banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhitungkan, khususnya biaya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin pada kesempatan yang baik ini, pada video yang pertama saya ini, kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang sekiranya kurang berkenan. Mudah-mudahan video ini, informasi ini bisa bermanfaat dan bisa dinilai sebagai amal jariah untuk saya sendiri. Nah, silakan like apabila video ini bermanfaat dan dislike apabila video ini tidak bermanfaat. Salam dari Embul Rabbit Farm, Wangon, Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.